Kalau lever ya itu suatu yang diyakini tapi ada emosi, ada kekakuan. Diyakini apa ya itu? Wong teman saya dakwah aja yang di satu grup WA teman dakwah itu juga ada yang kena lever dia. Memang orangnya keras, kaku. Kalau Haji tak kasih nama pasti tahu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam Pak Tom. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan bertanya dan nanti akan diskusi juga sama teman-teman di sini, juga dengan guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit ini, Ci ya. Jadi ada gejala nih Pak Ustadz, kadang-kadang merasa nek gitu ya, nek, kemudian di lambung itu kayak perih. Saya pernah punya teman itu, tak tanya kenapa Mas, nggak enak di sini di ulu hati saya kok nggak enak, tapi kata dokter mah gitu. Terus beberapa hari kemudian ketahuan katanya sakitnya lever gitu Pak Ustadz. Lever tuh hati. Hati ya, hati. Lah, kok jadi lever? Sebenarnya itu bagaimana sebenarnya Pak Ustadz secara akhlak ya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang penyakit liver itu biasanya ya bisa aja dari virus, bisa aja dari pengerasan hati, macam-macam. Ya, analisa macam-macam. Data dari itu menurut saya kurang lengkap, tetapi secara global aja ya. Hati itu dipergunakan orang itu untuk meyakini sesuatu, Yakin kepada Allah Ta'ala itu memang di hati kita, yakin. Kemudian yakin dengan kitabullah, yakin. Itu di hati. Nah, itulah yang sebenarnya tempatnya kita itu memahami tentang keislaman di hati. Nah, kalau ada orang yang sakitnya itu liver atau hatinya yang sakit atau rusak atau macam-macam itu, sehingga salah satunya menyebabkan mata putihnya itu jadi kuning, iya. Terus jari-jari ininya kuning. Ya. Ya, kayaknya Cici pernah itu kayaknya. Iya pernah. Oh iya ya? Iya pernah. Pucat gitu apa kuning warnanya? Cerita sebentar Ustadz ya. Iya. Saat saya mau di rumah nih, saat saya mau biasa kan waktu itu seminggu sekali saya ke klinik Ustadz nih. Ke klinik ya. Silaturahim. Iya. Istri ngelihat mata saya kuning. Ayah, itu matanya kuning. Ayo kita ke rumah sakit. Wah, deg-degan juga nih, tiba-tiba kuning gitu kan. Akhirnya, tunggu deh, Mah, saya ke klinik dulu, nanya konsultasi sama Ustadz. Nanti kalau udah dapat penjelasan, baru kita pertimbangkan mau ke rumah sakit atau enggaknya. Ketemu Ustadz di klinik, singkat cerita, Ustadz juga ngomong, tuh mata yang kuning kenapa sih? Gitu. Dua orang. Akhirnya ya udah doa mau ampun gitu. Nah, maaf umur berapa waktu itu sih? ya sekitar 14 tahun ya. 14 tahun. 50. Oh, sudah 50. 50-an. Gitu kan. Akhirnya saya doa nih. Memang sebelumnya ada gejala air buang air kecil saya itu agak coklat ke kuning-kuningan gitu. Jadi nggak biasanya itu kan. Wah, ini nggak biasanya gitu kan. Akhirnya saya doa deh, apa yang dituntun oleh Ustadz, saya doa. Akhirnya saya coba ke toilet. Kok
kencingnya normal gitu. Ini pengalaman yang luar biasa. Iya. Kemudian besok udah nggak kuning lagi matanya. Akhirnya nggak jadi ke rumah sakit. Kenapa itu Pak Ustadz? Bisa secepat itu gitu Pak Ustadz? Iya. Memang saya berikan penjelasan ya, jadi itu bukan ajaib ya. Memang kalau Haji J itu kan yang masalah agama tahu lah, alhamdulillah tahu. Kemudian kita sering ngobrol, kemudian tanya, saya tahu, terus kalian Haji J tanya ya, itu levermu kena tuh. Ah ya takutnya. Takutnya bukan masalah lever, ya. Takut istrinya janda itu. Padahal istrinya nggak takut kira-kira. Iya. Terus ya itu kekakuannya Haji J dulu. Ya kekakuan yang mana? Ya selama ini menurut Haji J, namanya orang kan nggak tahu dirinya sendiri bener. ya. Menurut Haji J itu kayaknya saya ya lembut-lembut aja sama istri. Loh, lembut apa takut itu beda Haji, saya bilang gitu. Kalau Haji bukan lembut sih, tapi juga ada takut. Nah, di titik Haji takut itulah kelihatannya lembut, padahal itu takut. Nah, kalau liver itu ada kekakuan sama emosi. Kekakuan tentang apa yang dihadapi sehari-hari. Kalau umur Haji itu di atas 50 waktu itu, ini Haji ini kekakuannya sama istri. Walaupun Haji J ini kelihatannya nurut, tetapi Haji J ini mangkel sebenarnya. Jadi tuh maunya kalau suruh setrika itu mau dibanting, tapi karena harganya lumayan, jadi ya nggak jadi dibanting. Kalau nyuci maunya ember itu dibalik, karena beli ember itu jauh ya akhirnya nggak jadi dibalik. Tapi kan dongkol. Ngepel pun sama, kalau disuruh ngepel ya ngepel, kan dongkol maunya itu tongkat pel buat mukulin yang nyuruh gitu. Tapi kok kalah gede ya, jadi ya berpikirlah kayaknya Haji J. Akhirnya yang ada hanya perasaan yang marah, bukan marah banget, marah bener, nggak banget tapi marah, tapi ada kekakuan. Kekakuan itu apa? Nah, itu yang dialami Haji itu sejak dulu. Jadi kalau ya bisa aja kenapa dia istriku kok nggak mau begini, itu kan jengkel lama-lama, itu kan kesimpan bertahun-tahun. Akhirnya semakin hari semakin imannya Haji J itu, ini menurut saya ya, menurut saya imannya itu baik di hadapan Allah. Nah penyakit itu mulai dimunculkan oleh Allah Ta'ala, dimunculkan, alhamdulillah ketemu dengan saya. Ya karena sering ketemu ya Ci ya waktu itu ya. Ya saya udah mau ampun kekakuan, dongkol itu lo nyimpen marah sama istri, hanya itu aja tok di sini nih. Jadi sudah kalau istri udah nyuruh tuh udah nek dulu, udah ngerti, ngerti Ustadz ya sudah. Ya, jadi kalau istri nyuruh tuh udah nek dulu, kalau dikerjain ngerti nggak? Ngerti, emang begitu nggak? Iya sih. Ya sudah ketemu, udah mau ampun aja. Haji di sini aja tunggu mau ampunnya terus-terusan. Bahaya liver loh Ci, kalau liver itu mati nanti. Kasihan Haja Eli saya bilang. Itu marah dipendam sama marah dikeluarin sama nggak Ustaz? Beda. Oh beda. Beda. Kalau rata-rata kalau liver itu biasanya marahnya diem. Jadi liver itu biasanya dipunyai oleh orang yang agak pendiam. Oh, agak pendiam ya. Enggak 100% sih, enggak, tapi 50% lebih orangnya pasti diam. Pasti ya, 50% itu pastinya di situ ya. Kalau orang yang wah livernya jarang. Wah itu jantung. Kalau laki, kalau perempuan itu ya nanti bisa kanker gitu. Di umur-umur Haji J ya, di umur-umur segitu itu ya begitu. Kalau liver ya itu suatu yang diyakini tapi ada emosi, ada kekakuan. Diyakini apa ya itu? Marah yang disimpan itu diyakini oleh Haji J, saya benar. Tapi nggak ngerti kalau dijelasin, oh ya salah juga ya saya ini. Yang diyakini benar. Jadi mikirnya sabar gitu. Ini sabar, tapi itu bukan sabar ya Ustaz, karena dia dongkol gitu. Wah, pengertian Haji J waktu itu barangkali beliau bilang sabar, tapi kalau saya bilang itu bukan sabar, itu diam namanya. Kalau sabar itu diselesaikan masalahnya gitu. Diselesaikan itu apa? Nyuruh mamanya nyuci, nah, itu tugasnya wanita.
Istrinya haji gimana? Loh, istrinya haji itu sehari-hari hanya nongkrong nonton sinetron, ya udah serahin. Nah itu sabar, yaitu mencari solusi yang tidak keluar dari syariat. Loh nanti istrinya Haji C kan bisa bercerita, kan Rasul itu juga membantu istrinya. Memang nggak salah, Rasul itu membantu istrinya, ngerti namanya membantu. Membantu itu pekerjaan istrinya diringankan. Bukan pekerjaan istrinya ditaruh di pundaknya suaminya. Nah, itu namanya nyuruh, bukan membantu gitu. Tapi alhamdulillah Haji Jin enggak. Beliau memang kelihatan diam, tapi ya diam. Akhirnya mencoba, ya memang betul, besok itu ketemu lagi udah enggak kuning. Alhamdulillah udah paham seperti itu. Yang ditakutkan kalau istrinya janda itu. Itu aja yang ditakutkan. Masih belum ikhlas gitu loh ya, Ci. Ya nggak apa-apa sih namanya cinta, ya nggak apa-apa lah. Namanya suami istri emang seperti itu. Jadi intinya liver itu adalah kemarahan dan kekakuan dan keyakinan yang salah jadi satu di sini. Insya Allah itu jadi liver dan tidak memandang orang itu muslim atau non muslim, nggak memandang. Selama insya Allah orang itu begitu, dia akan punya kans untuk terkena liver. Liver itu sakit hepatitis sama ya Ustaz? Ya itu di liver gitu aja. Di hati hepatitis itu ya proses ininya di hati. Tapi kan pelebaran virusnya di darah sebenarnya. Tapi hampir mirip. Hampir mirip. Jadi penyakit liver atau hepatitis itu hampir-hampir mirip aja sih. Tapi kita harus pahami bahwa liver itu adalah kekakuan hati. Jadi awal dari orang yang kolesterol itu kan biasanya orang kolesterol itu kan orangnya kaku. Bisa ngeyel, bisa diem tapi kalau dikasih tahu nggak mau gugu itu apa ya? Nggak nurut. Iya nggak percayaan sama orang. Ya, jadi yakin dengan keyakinan sendiri. Itu kolesterolnya tinggi walaupun dia diem, walaupun nggak cerewet. Kolesterolnya tinggi. Nah kolesterol tinggi ini kalau dia naikkan lagi dengan emosi, dengan marah untuk meyakinkan bahwa yang diyakini benar, itu nanti bisa menjadi asam urat bisa menjadi liver. Itu menjadi satu aja titik-titik itu. Kalau asam urat nanti ke kaki larinya, ke kaki, jempol, ke mana sendi-sendi itu. Tangan mungkin juga sama ya. Tangan tergantung dia kemana istilahnya. Maaf Pak Ustadz, kalau yang seperti Bang J ini kan sempat mohon ampun kemudian terasa enak gitu. Apakah itu bisa berulang lagi sakit yang seperti itu Pak Ustadz? Bisa kalau haji itu mengulang lagi kesalahannya. Tapi selama ini beberapa tahun ini kayaknya nggak kuning, berarti ya nggak mau ngulang deh. Karena satu prinsipnya dia nggak ingin istrinya jadi janda. Jadi Haji J nggak mau ngulang. Dia bersyukur punya istri. Jadi dia nggak mau ngulang. Alhamdulillah lah. Ada motivasi ya Ci ya. Ada motivasi ya Ci. Diaminin apa? Motivasi, aminnya hanya motivasi. Ustaz, saya mau nanya. Tadi Ustaz bilang hati ini tempat keimanan, keyakinan kepada sesuatu gitu, terutama dalam beragama. Nah, kalau hati berbentuk fisik nih, liver ini rusak, apakah ada kaitannya dengan keimanan orang rusak atau enggaknya, Ustaz? Jadi gini, iman seseorang itu kan macam-macam ya. Jadi kayak orang yang sering sendawa itu dia ada keyakinan yang sering amalan itu dia yakini bahwa amalannya yang dia amalin itu bisa begini, bisa begitu, bisa. Nah itu adanya di ulu hati sini. Dan itu berhubungan kalau amalan itu berbenturan dengan makhluk lain, dia akan bereaksi, seperti itu. Kompleks ya. Dan itu sama, itu diyakini amalan itu, padahal itu hanya amalan, belum tentu amalan itu diajarkan oleh Rasul. Nah amalan ini apa? Sesuatu yang dibaca untuk duniawi, yaitu amalan. Tapi kalau sesuatu dibaca karena Allah, enggak, itu memang nanti pahala. Nah amalan ini tetap berdampak ke dalam tubuh manusia, berdampak. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba dia sering ngamalin ini, akhirnya tambah lama kok berat ya, kakiku berat, kemudian mulai dayek. Nah itu ya awalnya dari amalan, yang semakin lama dia amalin semakin banyak ya, akhirnya ke fisiknya.
Seperti itu di hati. Apapun bentuknya, kalau dia yakini, itu di dalam hati. Nah, kalau iman itu ya di hati menurut saya, keyakinan itu di sini. Nah, iman seseorang itu kan beda-beda. Apakah yakin bahwa seseorang itu sholatnya tertib, sholatnya selalu berjamaah tanpa henti, kemudian dia dianggap imannya kuat pada Allah Ta'ala? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalaupun dia kena lever, nah kan ketahuan dia. Kan banyak orang yang seperti itu. Wong teman saya dakwah aja yang di satu grup WA teman dakwah, itu juga ada yang kena lever dia. Memang orangnya keras, kaku. Kalau Haji tak kasih nama, pasti tahu deh. Tahu karena pernah muncul di TV berkali-kali sih muncul di TV. Makanya saya nggak mau ngomong nih. Itu kena lever. Sama, nah orangnya kaku, keras, yakin apa yang dia yakini itu benar. Belum tentu, karena yang diyakini itu bisa egoisnya dia sendiri. Seperti itu. Makanya keyakinan itu jelas harus benar. Kalau amalan ya harus difikirin dulu. Jangan umpamanya ada orang ngomong amalin ini ikut, amalin ini ikut. Nah besok kalau ada masalah, nah kan bingung. Bingung karena banyak sekali saya melihat dari pasien-pasien ya begitu. Ya memang bingung akhirnya. Nah, sembuh nggak kamu diginiin? Enggak Pak Ustadz. Digituin berapa bulan sekali, hampir setiap hari saya digituin, bacain maksudnya. Yeah. Sembuh nggak? Enggak. Malah sakit semua tubuh saya. Lah iya, memang itu nggak dicontohkan sebenarnya oleh Rasul. Makanya yuk jangan asal orang kemudian diikutin, ya nggak bisa. Harus punya dalil yang jelas kan gitu. Berdoa itu ya jelas, nggak kacau, nggak ngawur. Doa itu hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Pada Allah itu ya mohon, ya Allah, kan gitu. Ya Rabbana, ya Rabbi. Seperti itu. Jadi harus difahami bahwa keyakinan di hati itu adalah keimanan. Nah, keimanan seseorang itu ya bisa rusak walaupun dia sholat, walaupun dia iman kepada Allah, walaupun dia iman kepada malaikat, pada nabi, pada kitabullah, iman kepada qadar dan juga iman kepada hari akhir. Tetapi kalau memang dia keras, kaku, dia dalam syiar itu ya kaku, keras, maunya sendiri, itu kan egois namanya. Walaupun dia tahu ilmu agama, itu kan egois. Karena ilmu agama tidak menyuruh egois. Kenapa? Kenapa kaku? Yang memberi hidayah kan Allah, bukan kamu. Kenapa kamu memaksa? Gitu. Dan kalau orang nggak suka sama kamu, bukan nggak suka, orang itu agak kurang ini sama kamu jengkel. Kamu gimana nggak kaku itu namanya gitu. Kalau seorang mengetahui agama ya harus belajar luas. Hati itu luas. Diomongin apa ya tenang aja, santai, nggak usah terlalu dipikirin. Nah inilah yang namanya dia hatinya lembut. Nah, seperti Rasul, dimaki juga nggak pernah marah. Ya itu yang harus kita contoh. Bukan kita ngaku-ngaku umatnya Rasul, orang nggak apa-apa, akhirnya kita gibahi lah kan. Yang kita gibahi malah saudara kita sendiri lah, ngapain? Nah, akhirnya itu kan menjadikan keyakinan kita terhadap Allah kan mulai berkurang. Keyakinan kepada Allah berkurang, keyakinan kepada kitabullah berkurang, keyakinan kepada Rasulullah Muhammad SAW berkurang. Semuanya berkurang akhirnya. Ya akhirnya apa? Rusak. Nah, apa rusaknya iman itu menjadikan rusaknya hati? Enggak sih. Rusaknya iman itu catatannya pada Allah sih. Jadi kalau hati itu catatannya pada ya Allah juga sih. Sehingga orang itu diberi sakit liver oleh Allah Ta'ala. Ustaz, Ustaz. Sekarang kan dunia kedokteran kan sudah canggih. Saya pernah dengar kabar itu ada mantan menteri juga dicangkok itu hatinya. Umurnya waktu itu sudah 50-an, cangkok hati dapat yang 18 tahunan. Nah itu kalau seperti itu Ustaz, apa yang sudah Allah tulis terhadap sifat buruk dia, kemudian dia dapat cangkokan itu kira-kira bagaimana ya Ustaz? Jadi gini, pada saat dia itu rusak hatinya sebelah tertentu,
kemudian ada jati baru dicangkokkan, berarti kan dia punya hati baru sebenarnya. Iya. Nah, hati baru sebenarnya itu akan menjadi bertabrakan orang yang punya hati lama dengan orang yang menerima hati baru. Itu akan bertabrakan. Tapi bisa aja satu sisi Allah memberikan keringanan sehingga orang tersebut bisa sehat. Biar bagaimana? Sehatnya dia itu kan juga ujian. Kalau dia sehat, dia mau apa? Mau menjadikan pekerjaannya lebih bagus. Oh, hanya itu, kan gitu ya. Jadi istilahnya nyawa dia dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, tapi dia hanya mengerjakan pekerjaannya saja. Dia tidak fokus terlalu dalam atau berubah dari sisi agamanya dia. Nah, itu tercatat oleh Allah Ta'ala. Satu, ujian bagi yang mencangkok berhasil, dia akan senang, dia akan bangga, dia akan mempromosikan kehebatannya. Itu ya ujub, riak, bahkan sombong, itu jelas masuk neraka. Bagi yang dicangkok sehat, dia senang, bangga. Dia tidak menceritakan bahwa kesehatan, kesembuhan itu adalah salah satu izin Allah dari ayat-ayat Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan buah tanganmu sendiri. Belakangnya masih satu ayat, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Bukan wa yaghfiru wa ya'fu. Berarti memaafkan. Nah, disinilah sebenarnya Allah memaafkan orang yang dicangkok kemudian sehat, dimaafkan makanya bisa sehat. Bukan diampuni dosanya, insya Allah tetap. Itulah yang dinamakan dimaafkan. Bukan Dia diampuni, bukan. Dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala, tidak merubah kelakuannya, tetap diberi sehat oleh Allah Ta'ala. Itu hanya Allah Ta'ala, karena dia akan menjadi ujian bagi yang lainnya. Antara orang yang hatinya mau dicangkok itu dia langsung pergi ke negara Cina, barangkali itu biasanya di Cina sih ya, barangkali loh ya, saya nggak tahu. Atau orang yang ketakutan bagaimana. Nah, kita dari sisi syariat ya kita harus belajar kembali ke jalan Allah. Belajar kalau bisa jangan terkena liver. Bagaimana caranya? Jangan kaku hati. Jangan merasa yang kita yakini itu benar kalau tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya pun kita cukup benar itu dalam hati. Jangan sampai menjadikan tabrakan dengan saudara-saudara kita yang lain. Tabrakannya apa? Bertengkar. Karena merasa semuanya punya dalil. Lah, akhirnya bertengkar. Nah, itu mending kita yang diam. Yang diam itulah yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi, belajar untuk jangan kaku hati, jangan emosional, jangan marah. Kemudian, jangan yang diyakini bahwa itu belum tentu benar, diyakini benar. Nah, itu nanti bermasalah. Insya Allah bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Jadi, tidak serta-merta dengan hati yang baru, imannya juga menjadi baru. Seperti itu. Kalau dari sana kan ngerti imannya bagaimana. Ya nggak bisa. Makanya itu juga iman itu kan didapat dari dia melihat atau dia mendengar, kemudian dia berpikir, diyakini, kan seperti itu. Sama kalau dia imannya tentang hartanya kuat, dia melihat, dia berpikir, dia kerjakan, dia ada hasil, diyakini bahwa kekayaan ini dari saya. Nah, itu kan jadi
dia itu Tuhannya ya kekayaannya itu. Makanya imannya tetap jebol di situ. Makanya kita jangan. Ya, kalau alam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Terima kasih banyak Mas Eko. Sama-sama. Bang Ji, bagus pengalamannya, mudah-mudahan bisa dicontoh nanti untuk kita semua. Amin, amin. Para pemirsa dan sahabat beriman, demikian tadi ngaji kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit, sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.